Halo anak-anak semua, senang sekali jumpa lagi dengan kalian semua di acara PA Anak GRI Bandung. Nah, hari ini kita mau lanjutkan lagi seri eksposisi kitab Matius dengan tema atau judul yang berbeda. Hari ini judulnya apa? Kalau tadi anak-anak lihat, judulnya adalah kekristenan dan pengajaran sesat. Ya, di gambarnya ada salib Kristus dan juga ada ular. Nah, mengingatkan kita kisah kejadian waktu manusia pertama yang Tuhan ciptakan jatuh dalam dosa. Ya ketika iblis membisikkan, ayo kamu dengar aku atau dengar apa kata Tuhan. Nah ya anak-anak, hari ini kita mau belajar sama-sama untuk bisa tahu apa yang benar. Ketika kita tahu apa yang benar, barulah kita bisa tahu ini salah. Ya, kalau kita tidak pernah tahu apa yang benar, kita tidak pernah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu. Kalau penipu-penipu ulung, dia dengan berusaha membungkus tipuannya, membungkus kebohongannya dengan begitu menarik supaya kita tertipu. Nah, tapi biarlah kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk dapat membedakan apa yang benar dan juga apa yang salah. Sebelumnya kita sama-sama latih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini, judulnya The Solid Rock, batu karang yang kukuh. Kita sama-sama latih baik bait kesatunya saja dalam versi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Tiada landasan lain, hanyalah pada darahnya. Tiada harapan lain, hanya ku sandar namanya. The Kristus batu karangku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest name, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Mari kita sama-sama berdiam diri sejenak, bersaat teduh untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk Tuhan terus pimpin dan jaga kami hari demi hari. Tuhan, tolong kami untuk boleh sama-sama dilembutkan hatinya ketika kebenaran firman Tuhan dinyatakan, ketika firman Tuhan diberitakan. Lembutkan hati kami supaya kami boleh menerima kebenaran itu dengan sepenuhnya. Dan kebenaran itu memerdekakan kami. Kebenaran itu menuntun kami untuk boleh semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Di tengah begitu banyak godaan dunia, di tengah begitu banyak tipuan-tipuan yang menarik, berusaha menarik kami menjauh daripada Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memegang tangan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang menjaga kami dari kesesatan-kesesatan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Anak-anak, lagu ini tadi judulnya apa? The Solid Rock. Ditulis oleh seorang yang bernama Edward Mote. Edward Mote lahir dari keluarga yang tidak kaya, keluarga yang miskin. Dari kecil dia tidak pernah dengar tentang Injil. Bukan dari kecil dia sudah menjadi Kristen atau percaya kepada Kristus. Tapi kemudian dia pada saat umur 16 tahun, dia sudah bekerja di satu tempat
pembuatan mebel. Lalu bosnya mengajak dia untuk datang ke satu kebaktian. Di kebaktian itu dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menyerahkan diri untuk percaya kepada Kristus. Selanjutnya, Edward pun menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Ada lebih dari 100 lagu yang Edward tulis, salah satunya lagu ini. Lagu ini berkata tentang batu karang yang kukuh. Kalau anak-anak pernah tahu perumpamaan tentang bangunan yang di atas pasir atau di atas batu, ya. Suatu bangunan kelihatannya mungkin atasnya ya sama, kelihatannya dua-duanya kuat. Tapi ketika ujian datang, ketika hujan badai datang, mana yang bertahan? Kalau dasarnya tidak kuat, maka bangunan itu akan roboh. Lain dengan bangunan yang kuat. Walaupun ada badai, ada goncangan, ada hujan deras, bangunan itu tetap kokoh. Biarlah iman kita juga boleh seperti itu. Diletakkan pada dasar yang kokoh sehingga tidak mudah digoyahkan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Halo, selamat siang anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam PA Anak. Dan hari ini kita akan melanjutkan seri dari eksposisi Injil Matius. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri pasal yang ke-7 dari khotbah di Bukit Tuhan Yesus. Namun sebelum kita mengakhirinya, kita akan membahas satu tema yang sangat penting hari ini, yaitu mengenai kekristenan dan pengajaran sesat. Karena itu mari sama-sama anak-anak kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, Bapak akan bacakan dari ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Matius 7 ayat 15 sampai 23, demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Anak sekalian, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian,
pernahkah kita membandingkan di dalam dunia ini ada dua macam barang. Yang pertama adalah barang yang asli, barang yang original, barang yang sungguh-sungguh asli, dan juga barang yang palsu. Anak-anak tentu pernah bisa membedakan dua hal ini ya. Kadang-kadang barang asli dan barang palsu itu sulit untuk dibedakan. Karena mereka terlihat begitu mirip. Tidak mungkin barang yang palsu punya penampilan itu berbeda dengan barang yang asli. Misalkan barang yang asli warnanya merah, barang yang palsu pasti warna merah juga. Barang yang asli warnanya biru, barang yang palsu pasti warnanya biru. Barang yang asli bahannya terbuat dari karet, barang yang palsu pasti terbuat dari karet juga. Kalau barang yang asli terbuat dari karet, yang palsu terbuat dari kayu, langsung kelihatan bedanya. Wah, yang ini palsu, yang ini asli. Maka kita lihat seperti mirip, seperti yang sama, warnanya sama, bahannya seperti yang sama, tapi kualitasnya jelas berbeda sekali. Biasanya barang yang palsu tidak awet, tidak bertahan lama, pakai beberapa waktu rusak. Barang yang asli biasanya bertahan lebih lama daripada barang yang palsu. Nah, Bapak mau ceritakan ya di dalam dunia hobi ya, di dalam dunia perikanan. Nah, mungkin anak-anak tahu ya dunia perikanan banyak sekali ikan-ikan hias. Di sana juga banyak ikan hias yang asli dan banyak ikan hias yang palsu. Hah? Yang palsu tuh gimana? Yang palsu apakah tidak bisa berenang? Yang palsu adalah seperti plastik atau karet yang ada di akuarium? Tidak. Tetapi kualitasnya yang dipalsukan. Misalkan kalau ada ikan arwana. Anak-anak tahu ya ikan arwana ya. Nanti anak-anak bisa lihat sendiri. Ikan arwana itu ada satu ikan arwana bisa kelainan genetika. Sehingga dia disebutnya platinum. Artinya platinum apa? Putih semua. Dari kepala sampai ekor semua putih. Dan mengkilap seperti platinum. Maka bagus sekali, bersih, putih dan sebagainya. Nah, arwana yang seperti ini harganya bisa ratusan juta. Minimal 50 juta, itu pun ukuran kecil. Biar harganya bisa 100 juta, bahkan bisa lebih. Nah, tetapi arwana yang biasa mungkin harganya hanya 4-5 juta. Tidak lebih dari 10 juta arwana yang biasa. Nah, anak-anak lihat, waktu arwana itu yang asli yang platinum dengan yang palsu yang platinum, bisa dibedakan nggak? Sulit. Kenapa? Karena mereka bisa membuat arwana yang palsu itu terlihat mirip putihnya seperti yang asli. Terlihat benar-benar putih, kinclong, cemerlang dan sebagainya. Sampai yang asli pun terlihat seperti yang palsu. Yang palsu terlihat seperti yang asli. Tapi anak-anak bisa bayangkan ya, harganya beda jauh sekali. Harganya yang satu bisa ratusan juta. Yang satu hanya 4-5 juta saja. Nah, anak-anak sekalian, maka kita melihat ada banyak barang asli, ada banyak barang palsu di dalam dunia. Tapi pertanyaannya, kenapa manusia mau memalsukan barang? Kenapa ya barang itu perlu dipalsukan? Kenapa ikan arwana perlu dipalsukan? Kenapa ikan yang lain dan juga barang-barang yang lain perlu dipalsukan? Pertama, anak-anak sekalian, mereka memalsukan barang karena hal itu berharga. Ingat anak-anak ya, barang palsu dan barang asli itu ada bagi barang yang berharga. Kita nggak mungkin memalsukan sampah kan? Kita punya tong sampah, tempat sampah di depan rumah. Kemudian sampahnya kita palsukan. Yang terlihat seperti sampah tapi bukan sampah. Nggak mungkin. Buat apa kita palsukan sampah? Karena justru malahan kita pengen buang sampah. Sampah yang asli, sampah yang benar. Pengen kita buang dari rumah kita. Buat apa kita palsukan sampah? Tapi anak-anak sekalian, kalau kita melihat uang mungkin dipalsukan. Kenapa? Ada harganya, ada nilainya. Kalau saya bisa beli sesuatu pakai uang palsu 100.000, wah keuntungannya besar kali. Maka manusia mau palsukan barang. Karena ada nilainya, ada harga, ada keuntungan yang mereka bisa dapatkan. Sesuatu yang tidak penting tidak akan dipalsukan, anak-anak sekalian. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kenapa manusia memalsukan? Karena bukan hanya berharga, tetapi juga dia bisa mendapat keuntungan yang begitu besar. Bukan hanya barang itu penting, tapi dia bisa dapat keuntungan yang begitu besar. Barang yang harusnya dijual harganya cuma 5 juta, tapi dijual harganya bisa ratusan juta. Untungnya besar sekali. Maka seseorang akan memalsukan barang
Karena dia punya keserakahan akan keuntungan. Dia pengen cari keuntungan sebesar-besarnya. Dia pengen mendapatkan kekayaan sebesar-besarnya. Maka dia akan palsukan barang dan dia jual barang itu. Sehingga dia dapat untung yang besar. Nah anak-anak sekalian, maka kita lihat barang palsu itu terjadi karena barang itu berharga. Barang tidak berharga tidak mungkin dipalsukan. Barang itu palsu. Kenapa? Karena ada oknum, ada orang, ada manusia yang ingin mendapatkan keuntungan. Nah demikian juga dengan firman Tuhan anak-anak sekalian. Firman Tuhan berharga tidak? Sangat berharga. Firman Tuhan penting tidak? Sangat penting. Manusia hidup perlu firman Tuhan. Tidak ada manusia bisa mengatakan saya tidak perlu firman Tuhan, saya bisa hidup sendiri. Tidak bisa. Firman Tuhan adalah sumber bagi manusia untuk memperoleh bijaksana. Ini yang dikatakan oleh Amsal. Maka kita melihat kenapa ini menjadi sumber bijaksana. Karena ini berasal dari Tuhan sendiri memberikan bijaksananya kepada manusia. Sehingga manusia mau hidup, manusia mau menjalani seluruh kehidupannya. Dia mesti mengerti firman Tuhan. Gak bisa enggak. Orang paling pintar bagaimanapun tidak mengerti firman Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh bisa mengerti dan menjalani hidup dengan baik. Maka kita melihat anak-anak sekalian. Firman Tuhan begitu penting. Dan karena itu setan pasti tidak suka dengan firman Tuhan. Setan akan berusaha cari cara gimana ya caranya. Supaya orang-orang Kristen terlihat mendengarkan firman Tuhan. Padahal hati mereka diarahkan untuk keinginan setan. Bukan untuk Tuhan. Dan selain itu juga anak-anak sekalian. Manusia yang berdosa pun melihat. Wah, kalau seseorang berkata, aku memberitakan firman Tuhan. Dengarkanlah ini. Maka semua orang ingatnya apa? Saya mesti taat sama Tuhan. Maka saya mesti tunduk. Maka saya mesti dekat dengan Tuhan. Saya mesti dengar perkataan dari Tuhan. Sehingga apa? Manusia yang berdosa akan pakai keuntungan itu. Manusia berdosa juga akan pakai firman. Untuk apa? Untuk keinginan dia. Untuk keuntungan dia. Mereka akan membelokkan tujuan Injil. Tujuan firman Tuhan. Tadinya tujuan firman Tuhan untuk Tuhan. Tadinya tujuan firman Tuhan untuk kemuliaan dia. Untuk pekerjaan Tuhan. Tapi semua dibelokkan untuk diri sendiri. Pekerjaan firman Tuhan dan janji Tuhan dan sebagainya semua dibelokkan. Dan akhirnya manusia tidak ikut Tuhan. Tapi ikut keinginan setan. Anak-anak, maka ini sangat berbahaya sekali. Firman Tuhan begitu berharga. Maka setan tidak suka. Firman Tuhan begitu penting. Maka manusia pun ingin palsukan firman Tuhan. Demi mendapatkan keinginannya sendiri. Nah, tetapi anak-anak sekarang kalau kita lihat. Nabi sejati. Orang sejati, pengkhotbah sejati, orang Kristen sejati seharusnya menyampaikan firman apa adanya. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Anak-anak perhatikan ini ya. Firman Tuhan tidak boleh dipermainkan untuk keinginan kita. Oh itu kan firman Tuhan mengatakan ini, kita langsung pakai untuk keinginan kita. Misalkan apa? Misalkan seperti ini anak-anak sekalian. Misalkan kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada dikatakan kan, kamu semua harus menjadi kepala, bukan ekor. Firman Tuhan mengatakan itu. Kamu harus jadi kepala, bukan ekor. Maka manusia yang pengen naik gaji. Manusia yang pengen punya jabatan yang tinggi. Manusia yang pengen pekerjaan yang bagus. Langsung mengatakan apa? Kalau begitu saya tidak mau kerja sama orang. Saya tidak mau jadi bawahan. Saya mesti jadi kepala, bukan jadi ekor. Itu kata firman Tuhan. Loh. Kok bisa begitu? Iya, maka saya di sekolah pun saya tidak mau taat dengan guru. Karena guru jadi kepalanya, saya nggak mau. Firman Tuhan katakan kepala bukan ekor. Maka saya harus jadi kepalanya. Guru harus taat saya, bukan saya taat guru. Loh, ini benar nggak ya? Ini benar seperti ini? Apa firman Tuhan mengatakan itu? Tidak sama sekali. Maka anak-anak sekalian hati-hati. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, terlihat seperti benar. Tetapi sebenarnya penafsirannya keliru. Sebenarnya kebenarannya itu salah. Tidak ada kebenarannya. Dan yang terjadi kepada orang Kristen juga. Mereka tertipu. Bisa tertipu oleh kebenaran. Oleh seolah-olah, bukan oleh kebenaran. Tapi seolah-olah ketika seorang menyampaikan firman Tuhan. Seolah-olah itu kebenaran. Padahal bukan kebenaran.
mereka bisa tertipu. Maka anak-anak sekalian, Tuhan Yesus mengatakan hati-hati, harus waspada. Harus waspada. Jangan sampai kita percaya ajaran palsu. Sehingga akhirnya apa? Iman kita rusak. Kita pikir kita menyembah Tuhan, kita pikir kita percaya kepada Tuhan. Tapi sebenarnya ajarannya palsu, tidak mungkin mengantar kita untuk percaya kepada Tuhan. Ajaran yang palsu tidak ada gunanya. Selain menjerumuskan kita dalam dosa. Menjerumuskan kita dalam jebakan setan. Dan itu tidak ada gunanya sama sekali. Maka anak-anak hati-hati. Engkau dengar firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu sejati atau tidak? Wah, anak-anak sekalian, kalau firman Tuhan itu bukan firman Tuhan sejati, maka iman kita akan rusak perlahan-lahan. Maka Tuhan Yesus mengatakan waspada, hati-hati. Gimana caranya waspada? Gimana caranya kita tahu itu firman sejati atau itu firman yang palsu? Gimana caranya kita tahu? Maka Tuhan Yesus Kristus di sini memberikan paling tidak ada 2 hal anak-anak sekalian. Ada 2 hal yang bisa kita lihat dari seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Atau yang menulis buku tentang firman Tuhan dan sebagainya. Yang pertama anak-anak sekalian, Tuhan Yesus mengatakan apa? Yang asli dan yang palsu bisa dibedakan dari buahnya. Sekali lagi, asli, firman yang asli. Dan firman yang palsu. Pengkhotbah yang asli dan pengkhotbah yang palsu. Guru sekolah minggu yang asli dan guru sekolah minggu yang palsu. Bisa dibedakan dari buahnya. Apa maksudnya? Apakah manusia berbuah? Maksudnya apa? Kita keluar apel dari tangan kita. Pluk. Gitu? Bukan. Lalu apa maksudnya? Buah itu bukan maksudnya sesuatu yang bisa kita makan ya. Enggak. Anak-anak sekalian, enggak. Bukan seperti itu. Tetapi buah itu menunjuk kepada kualitas dari seluruh hidup orang itu. Sama seperti buah bagi pohon. Anak-anak sekalian, kalau Bapak katakan ini pohon mangga. Kenapa kita bisa bilang itu pohon mangga? Kenapa anak-anak? Karena pohon ini menghasilkan buah namanya mangga. Betul kan? Bapak gak mungkin bilang ini pohon duren tapi keluarnya mangga. Gak mungkin kan? Kenapa? Karena buah itu menentukan identitas dari pohon ini. Kalau Bapak katakan ini pohon mangga berarti dia harusnya berbuah mangga. Bukan berbuah apel. Atau berbuah duren dan sebagainya. Maka anak-anak sekalian, kalau Bapak katakan ini pohon mangga. Lalu Bapak lihat pohonnya. Kemudian Bapak ambil buahnya. Bapak makan buahnya. Buahnya manis sekali. Maka Bapak akan melihat pohon ini pohon yang bagus. Betul kan? Tapi apa jadinya kalau Bapak waktu makan buahnya? Buahnya asem. Udah asem, pahit. Udah pahit, gak karu-karuan. Warnanya biru lagi. Mana ada mangga warna biru? Lalu warna biru, asem, pahit dan gak karu-karuan. Wah, luar biasa. Bapak begitu makan langsung. Bapak langsung lihat, wah ini pohon mangga gak beres. Maka apa yang dilakukan? Pohon ini akan langsung ditebang. Ganti dengan buah mangga yang manis. Maka itulah anak-anak sekalian. Artinya dari Tuhan Yesus mengatakan lihat dari buahnya. Lihat dari kedalaman identitas daripada orang tersebut. Tampilan bisa sama. Pohon mangga satu sama pohon mangga lain sama. Dari zaman Adam dan Hawa sampai zaman sekarang pohon mangga sama. Bentuk daunnya begitu. Bentuk batangnya begitu. Bentuk akarnya begitu sama. Di Indonesia, di Eropa, di Afrika, di Asia dan lain sebagainya, di Amerika. Semua sama pohon mangga begitu bentuknya. Begitu. Tetapi anak-anak sekalian, meski tampilannya sama, tapi kualitasnya berbeda. Itulah tanda pengajar yang sesat. Anak-anak sekalian, pengajar sesat bisa menyamar menjadi pendeta. Pengajar sesat bisa menyamar menjadi guru sekolah minggu. Pengajar sesat bisa menyamar jadi guru di dalam sekolah. Bisa menyamar jadi banyak sekali hal. Tetapi tanpa sadar ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini seperti serigala. Tuhan Yesus katakan menyamar memakai bulu domba. Bulu serigala dan bulu domba jelas berbeda. Tapi serigala pakai bulu domba. Kelihatan seperti domba. Kelihatan seperti teman. Kelihatan seperti yang aman bersama-sama dengan kita. Ajarannya bisa kita nikmati dan kita bisa menikmatinya dengan aman. Tapi kalau kita tidak waspada, maka ajaran itu bisa menyimpangkan kita dari Tuhan. Anak-anak sekalian, mungkin gak
pengajar sesat itu memberi ajaran sesuai dengan firman Tuhan? Jawabannya tidak. Pengajar sesat tidak akan memberikan ajaran sesuai firman Tuhan. Meskipun terlihat seperti firman Tuhan. Hati-hati anak sekalian. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, semak belukar tidak menghasilkan anggur. Orang yang tidak takut akan Tuhan, dia gak akan ngerti firman Tuhan. Makanya dia hanya pakai firman Tuhan untuk kepentingan dia. Dan itulah buahnya. Maka anak-anak sekalian, banyak sekali orang berani memberitakan firman Tuhan. Apakah semua pendeta, semua hamba Tuhan, semua yang mengajar firman Tuhan, pasti dia utusan dari Tuhan? Gak tentu. Karena bisa jadi orang itu pakai firman Tuhan untuk datangkan kekayaan. Pakai harta. Pakai firman Tuhan untuk dapatkan harta. Pakai firman Tuhan untuk dapatkan jabatan. Pakai firman Tuhan untuk dapatkan hal yang lain yang lebih berharga dari firman Tuhan itu bagi mereka. Hal yang lain yang membuat mereka bisa dihormati dan sebagainya. Mereka pakai firman Tuhan. Bukan untuk membawa manusia datang mengenal Tuhan. Maka anak-anak sekalian, kita mesti lihat dari buahnya. Apa itu maksudnya dari buahnya? Bagaimana kita bisa bedakan buahnya itu? Buahnya itu berarti apa? Dari kualitas hidup dia. Anak-anak sekalian perhatikan. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan. Maka anak-anak sekalian, mungkin saja dia tidak memberitakan firman Tuhan yang sejati. Hati-hati anak-anak sekalian. Kalau ada orang yang dia berzina, dia sukanya mencuri, dia sukanya berbohong, dia sukanya melakukan dosa yang banyak sekali. Lalu dia di mimbar bisa menyampaikan firman Tuhan. Hati-hati, mungkin saja firman Tuhannya keliru. Mungkin saja itu bukan sungguh-sungguh firman Tuhan. Maka bagaimana kita bedakan buah itu? Bagaimana kita bedakan buah itu? Lewat dua hal. Pertama anak-anak sekalian, kita mesti menguji ajarannya. Apakah ajarannya sesuai dengan firman Tuhan? Anak-anak sekalian, firman Tuhan itu konsisten dari awal sampai akhir. Firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin bertentangan. Maka anak-anak sekalian, kita mendengarkan firman Tuhan kalau ada ajaran yang bertentangan. Meskipun terdengar baik, itu bukan firman Tuhan. Bapak mau ambil satu contoh ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika orang mengatakan, Allah mengasihi seluruh dunia ini. Betul nggak anak-anak sekalian? Betul. Allah mengasihi seluruh dunia. Betul. Di dalam Alkitab dikatakan itu. Tetapi kalimat selanjutnya dia mengatakan ini. Maka semua orang pasti selamat. Meskipun tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Betul nggak? Betul nggak? Kan Allah mengasihi dunia. Kalau ada orang tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian Allah mengasihi dia. Maka masa Tuhan biarkan orang itu jatuh dalam dosa? Tuhan biarkan orang itu binasa di neraka? Gak mungkin dong. Kalau Allah mengasihi semuanya, maka meskipun dia tidak percaya Tuhan Yesus, dia pun akan diselamatkan oleh Tuhan. Nanti di akhir ketika dia mati, dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan mengatakan dosamu diampuni. Anak-anak, ini benar gak? Orang yang percaya ini mengatakan apa? Oh iya ya baik ya Tuhan ya, meskipun saya berdosa, meskipun saya gak percaya Tuhan Yesus, meskipun saya tidak pernah dengar Injil Tuhan, meskipun saya tidak pernah ke gereja, tapi Tuhan tetap mau selamatkan saya karena saya dikasih oleh Tuhan. Tapi ini ajaran salah anak-anak sekalian. Hah? Kok salah? Kan kelihatan baik ya. Tuhan suka sama semua orang, maka Tuhan akan selamatkan semua orang. Kelihatan baik. Tapi Alkitab gak pernah bilang itu. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang diselamatkan oleh Bapa di surga. Tuhan sudah pilih mana yang jadi umat Tuhan, mana yang bukan umat Tuhan. Tuhan sudah pilih mana yang jadi anak-anaknya, mana yang bukan anak-anaknya. Apakah yang bukan pilihan Tuhan? Apakah kaum-kaum yang bukan menjadi anak-anak Tuhan akan selamat? Tidak. Jawabannya tidak. Kenapa tidak selamat? Karena mereka di dalam keberdosaan mereka melawan Tuhan. Anak-anak sekalian, kalau Tuhan tetap selamatkan mereka, kita pikir Tuhan baik, tetapi sebenarnya Tuhan tidak baik. Tuhan tidak adil. Kenapa bisa begitu? Iya, karena orang jahat tidak dihukum, tapi orang jahat terus dikasihani. Itu namanya bukan adil. Keadilan Tuhan diabaikan. Bahkan anak kita lihat ya,
di dalam Alkitab, ada nggak bicara tentang keadilan Tuhan? Ada. Sehingga kasih dan keadilan Tuhan boleh tabrakan? Nggak boleh. Tuhan memang mengasihi, tapi Tuhan pun mengasihi di dalam keadilannya. Dia pun menjalankan keadilannya kepada manusia. Maka anak-anak sekalian, ajarannya bisa terdengar bagus, tapi itu semua membawa kita tidak kenal Tuhan kita. Itu ajaran sesat anak-anak sekalian. Nah maka itu anak-anak sekalian, kalau kita mau tahu mana ajaran yang bagus, mana ajaran yang tidak, mana ajaran sesuai firman Tuhan, mana yang tidak, maka kita harus baik-baik baca firman Tuhan. Harus baik-baik belajar firman. Karena anak-anak sekalian, kalau kita nggak terbiasa baca firman, kita nggak belajar baik-baik firman Tuhan, gimana caranya kita bedakan ajaran benar dan ajaran salah? Anak-anak sekalian, Bapak mau punya ilustrasi lagi. Waktu kalian makan. Mungkin kalian punya makanan kesukaan ya. Bapak nggak tahu makan kesukaan apa. Ambil contoh misalkan. Makanan kesukaan kalian itu adalah spaghetti misalkan begitu. Nah waktu kalian makan spaghetti. Wah spaghetti ini enak sekali. Kalian cari lagi, makan lagi. Enak sekali, makan enak sekali. Kalian sudah terbiasa. Karena kalian suka sekali sama spaghetti. Kalian terbiasa makan spaghetti. Lalu akhirnya kalian datang ke satu tempat. Kalian makan spaghetti. Dan spagettinya tidak enak. Spagettinya tidak enak. Kenapa bisa dibedakan? Kan sama-sama spaghetti. Betul nggak? Spaghetti punya saus warna merah. Sama-sama sausnya pakai daging. Ya, bolognese. Kemudian ada mie-nya juga. Dan sebagainya. Tapi waktu teman-teman makan. Teman-teman tahu. Ini enak, ini nggak enak. Kok bisa tahu yang ini enak dan ini nggak enak? Karena kalau kita terbiasa makan spaghetti, kita bisa tahu mana spaghetti enak, mana yang tidak. Kalau kita terbiasa makan sesuatu, kita bisa tahu mana yang enak, mana yang tidak. Demikian dengan firman Tuhan. Kalau kita terbiasa menikmati firman Tuhan, kita terbiasa dengar firman Tuhan yang sejati, kita terbiasa baca kitab suci. Waktu ada orang mengajar ajaran sesat, kita langsung berpikir, kok beda ya sama firman Tuhan? Kok beda sama ajaran yang aku baca di dalam Alkitab? Kok beda dengan apa yang selama ini aku tahu tentang firman Tuhan? Maka kita akan pikir-pikir, kita akan uji ajaran itu benar atau tidak. Kita akan buka firman Tuhan. Kita akan cek ajarannya. Apakah konsisten? Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Ini hal yang pertama anak-anak sekalian. Hal yang kedua adalah coba cek. Lihat dari buahnya. Buahnya bukan hanya ajarannya. Buahnya berarti juga hidup dia. Maka pertanyaannya adalah apakah dia hidup sesuai firman Tuhan? Anak-anak sekalian, Alkitab khususnya Injil Matius yang sudah kita pelajari selama beberapa kali ini, beberapa minggu ini, mengajarkan pada kita bahwa warga kerajaan surga akan menaati Kristus sebagai rajanya. Warga kerajaan surga itu siapa? Itu kita, orang Kristen, gereja Tuhan. Itu akan melakukan kehendak Kristus. Kenapa? Karena kita mengasihi dia. Kita mengasihi dia, kita tidak mungkin mendukakan hatinya. Kita mengasihi dia, kita ingin menyenangkan dia, kita ingin melakukan apapun yang membuat dia suka. Maka waktu kita mengasihi Tuhan, kita akan menjalankan perintahnya meskipun sulit. Anak-anak sekalian, orang yang mengasihi tidak akan mengatakan, perintahnya terlalu sulit, saya tidak mau jalankan. Tidak, dia belum sungguh-sungguh mengasihi. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan jalankan. Meskipun sulit, saya akan jalankan. Karena hatiku mengasihi Tuhan. Dan pertanyaannya anak-anak sekalian, ketika di sini dikatakan, kita akan menjalankan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga itu apa ya? Kehendak Bapa di surga itu apa? Salah satunya adalah mengasihi. Mengasihi. Anak-anak, kita nggak bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Dan kita tidak mungkin mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi Allah. Maka anak-anak sekalian, perhatikan kalimat Bapa di bawah ini. Perkataan manusia bisa dimanipulasi, bisa dipermainkan. Ada orang yang mengatakan kalimat begitu manis, begitu terlihat seperti firman Tuhan, begitu bagus, begitu terlihat seperti agung. Tapi kita bisa lihat dari dalam hati dia seperti apa. Hati yang mengasihi Tuhan itu tidak bisa dimanipulasi. Anak-anak ingat ini. Perkataan bisa dimanipulasi. Gaya hidup dia
di depan orang. Dia bisa munafik, dia bisa menjaga perkataan dia. Dia bisa menjaga tingkah laku dia. Di depan banyak orang, manusia bisa menyembunyikan semua kepalsuan. Tapi anak-anak sekalian, satu hal tidak bisa disembunyikan. Hati yang mengasihi Tuhan. Gak mungkin disembunyikan. Kalau orang itu tidak mengasihi Tuhan, dari hatinya kelihatan dia tidak mengasihi Tuhan. Dan kita tidak boleh kompromi. Kita nggak bisa mengatakan, oh dia masih menjadi seorang yang dihormati sama banyak orang. Dia masih menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi ini, menjadi itu, menjadi guru sekolah minggu, menjadi orang ini. Dia masih dihormati banyak orang, maka saya juga mesti hormati dia. Tapi kalau kita lihat ajarannya yang tidak benar, ajarannya tidak beres, tidak bisa kompromi. Tidak bisa kita mengatakan, oh ya kita masih menghormati. Tidak. Ketika ajarannya tidak beres, anak-anak mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Karena iman kita tidak bisa bertumbuh kepada Tuhan kalau ajarannya tidak beres. Maka anak-anak sekalian, Bapak bukan meminta kalian untuk selalu curiga sama orang yang menyampaikan firman. Enggak. Bapak bukan minta kalian curiga sama pendeta kalian. Tidak. Tapi Bapak minta satu hal. Setiap ajaran firman yang diajarkan oleh orang-orang di gereja dimanapun juga, kalian harus hati-hati dengarnya. Jangan sambil ngantuk-ngantuk dengarnya. Jangan sambil malas-malasan dengarnya. Jangan. Percuma seperti itu ya. Makanya hal yang pertama, lihat dari buahnya. Hal yang kedua anak-anak sekalian, kita akan lihat hal yang terakhir ini. Yaitu lihat dari identitasnya. Lihat dari dirinya. Dari statusnya, dari identitasnya. Anak-anak Bapak mau tanya, kenapa kita harus dikasih firman sama Tuhan? Kenapa? Kenapa Tuhan memberikan kita Injil? Kenapa kita tidak langsung masuk surga semua? Dan tidak perlu ada penginjilan dan sebagainya. Kenapa Tuhan kasih kita Injil? Yang pertama anak-anak sekalian, Injil merupakan tanda, cap, materai bahwa kita ini warga kerajaan Allah. Anak-anak sekalian, di zaman dulu, orang itu dikenal, seseorang itu dikenal dari gaya hidupnya. Dari tradisi yang dia ikuti di belakangnya. Orang itu dikenal ini siapa. Misalkan kalau orang itu bersunat. Orang itu tidak bersunat. Kan beda. Bangsa yang bersunat dan bangsa yang tidak bersunat kan beda. Kalau yang seorang menyembah kepada dewa Apollo. Yang seorang lagi menyembah kepada misalkan Thor begitu ya. Kan beda ya. Orang menyembah Thor kita langsung tahu, oh ini pasti orang daerah Eropa Utara menyembah Thor. Oh yang ini menyembah Apollo, ini berarti daerah Yunani atau daerah Romawi yang menyembah kepada Apollo. Maka kita bisa lihat anak sekalian, siapa yang kita ikuti. Siapa ajaran apa yang kita ikuti akan terlihat dan itu menjadi identitas kita. Demikian juga ketika kita percaya pada Injil. Anak-anak sekalian, waktu kita percaya Injil, waktu kita percaya firman Tuhan, waktu kita baca Alkitab, dunia ini akan tahu ini pengikutnya Tuhan Yesus. Karena gak ada lagi yang baca Alkitab selain pengikut Tuhan Yesus. Gak ada lagi yang percaya kepada Injil selain pengikut Tuhan Yesus sekali, selain orang Kristen. Orang percaya kepada dia, maka kita disebut sebagai Kristen. Artinya kita memang mengikut Tuhan Yesus. Maka anak-anak, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, maka kita akan mencerminkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Itulah yang disebut kalau di dalam Injil Yohanes sebagai menjadi terang. Kenapa kita bisa menjadi terang? Bukan karena kita sendiri bercahaya, tidak. Tetapi karena Kristus sumber terang yang sejati. Itu ada dalam hidup kita. Dan kita memancarkan terangnya Kristus. Kita bukan memancarkan terang kita sendiri. Kita memancarkan terangnya Kristus. Kita memancarkan firman Tuhan. Menjalankan kebenaran Tuhan. Hal yang pertama. Hal yang kedua. Ini Injil juga. Firman Tuhan. Menjadi tanda misi Allah di tengah-tengah dunia. Anak-anak, Injil bukan hanya identitas bahwa kita ini umat percaya Tuhan. Bukan. Tetapi Injil itu merupakan tanda kita harus menjalankan misi Tuhan. Karena tanpa Injil, orang percaya, gereja Tuhan, kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan putus harapan dan hidup semau kita. Kalau nggak ada Injil, gimana kita bisa hidup menghadapi dunia?
Kalau tidak ada Injil, gimana kita bisa hidup memberitakan kebenaran kepada orang banyak, kepada orang yang belum percaya pada Tuhan? Bagaimana kita bisa bertahan melawan kuasa setan? Bagaimana kita bisa bertahan melawan keserakahan dunia, nafsu dunia dan sebagainya? Anak-anak, tidak mungkin ada orang bisa bertahan kalau tidak ada firman Tuhan di dalam hidup dia. Maka seperti di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Yang dikatakan segala tulisan memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik dan seterusnya. Anak-anak sekalian, apa artinya? Firman Tuhan itu akan membentuk kita. Firman Tuhan akan mendorong kita untuk apa? Hidup menjadi pelayan Tuhan. Maka dikatakan di dalam surat Paulus bahwa kita diselamatkan untuk apa? Mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Kita diselamatkan bukan hanya membanggakan diri, oh saya orang Kristen ya, saya sudah ke gereja. Tidak, kita diselamatkan untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Yaitu apa? Supaya kehendak Tuhan, kerajaan Tuhan datang ke dalam dunia ini. Maka anak-anak sekalian, secara status kita pegang Injil. Kita statusnya anak-anak Tuhan. Secara hidup kita diikat oleh Injil Tuhan. Kita akan menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu sebab anak-anak sekalian, di luar Kristus tidak mungkin kita menghidupi Injil. Meskipun mereka tahu itu benar. Anak-anak sekalian, apakah ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka tahu bahwa Injil itu kebenaran? Ada. Orang-orang yang bukan Kristen, mereka tahu bahwa Injil itu baik, Injil itu agung, Injil itu suci, Injil itu kebenaran dan sebagainya. Tapi apakah mereka bisa menjalankan itu? Tidak. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan ekstrimnya Bapak mau katakan, setan tahu tidak Injil itu baik? Tahu. Setan tahu tidak Injil itu benar? Tahu. Setan baca Injil enggak? Baca. Kalau dia enggak baca, dia enggak bisa menipu Tuhan Yesus, berusaha menggoda Tuhan Yesus. Enggak bisa. Tapi Bapak mau tanya, setan jalani hidupnya sesuai Injil enggak? Setan percaya Injil enggak? Tidak. Demikian dengan pengajar sesat, anak-anak sekalian. Maka mengerikan. Ayat ini sangat mengerikan. Anak-anak mesti renungkan baik-baik. Kalau tidak, hidupmu akan sulit. Imanmu akan rusak. Kalau kau tidak renungkan ini baik-baik. Anak-anak mesti renungkan. Kenapa? Karena di dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan pengajar-pengajar sesat bisa membuat mujizat. Hati-hati. Kita jangan terpengaruh. Oh, ada mujizat itu pasti firman. Itu pasti utusan dari Tuhan. Itu pasti hamba dari Tuhan. Kenapa? Alkitab katakan pengajar sesat bisa buat mujizat. Pengajar sesat bisa bernubuat, bisa berkhotbah, bisa melakukan segala hal yang bisa mengentertain, bisa membuat orang merasa, wah luar biasa orang ini. Sangat luar biasa orang ini. Hidupnya luar biasa. Tapi hati-hati anak-anak sekalian. Meskipun mereka terlihat hebat melayani Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Enyahlah engkau, aku gak kenal engkau. Kenapa? Karena mereka pengajar sesat. Mereka bukan umat Tuhan. Anak-anak sekalian, inti dari melayani Tuhan itu apa sih? Bukan dilihat hebat. Inti dari melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan untuk memuliakan Tuhan, kita harus dilihat kecil dan tidak ada apa-apanya. Maka kalau orang melayani Tuhan, lalu terlihat seperti hebat, seperti berkuasa, saya paling hebat. Anak-anak hati-hati, mungkin sekali dia pengajar sesat. Hati-hati. Bapak bukan pengen kalian menghakimi orang dengan sembarangan, tidak. Sekali lagi, Bapak sangat ingin kalian hati-hati dengan pengajar-pengajar, khususnya tentang firman Tuhan. Anak-anak, kalau kita lihat pelayanan di dalam Alkitab, pelayanan seperti Yesaya. Yesaya itu melayani Tuhan bertahun-tahun. Anak-anak bisa lihat, apakah Yesaya bikin mujizat-mujizat besar? Apakah Yesaya itu melayani Tuhan dan jutaan manusia bertobat? Yesaya melayani Tuhan dan Israel tetap dihukum oleh Tuhan. Lalu buat apa Yesaya melayani? Dia melayani karena dia taat Tuhan. Dia melayani bukan supaya terlihat hebat. Dan inilah ciri karakter dari nabi yang sejati. Dia menyampaikan firman meskipun orang menghujat dia.
Meskipun orang tidak suka dengan dia, dia tetap akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena yang dia inginkan hanya satu, bukan ketenaran, bukan kekuasaan, bukan harta, bukan jabatan. Yang dia inginkan hanya satu, saya mau jalankan kehendak Tuhan. Itu hamba Tuhan sejati. Meskipun pelayanan dia terlihat seperti gagal, tapi kita harus sungguh-sungguh menghormati dia, mendengarkan perkataan dia. Karena itulah hamba Tuhan yang sejati. Maka anak-anak sekalian, kalau kita melihat, enyalah engkau daripadaku. Tuhan Yesus mengatakan itu. Engkau membuat kejahatan. Kenapa membuat kejahatan? Buat kejahatan apa? Saya bikin mujizat, saya bikin ini. Apanya yang jahat? Anak-anak sekalian, kalimat ini diambil dari Mazmur 6 ayat yang ke-8. Dan itu menjadi tanda penindasan seseorang atas nama Tuhan. Orang itu menindas. Kenapa menindas? Karena domba-domba Tuhan dikorbankan dengan ajaran-ajaran sesat itu. Sehingga mereka hidupnya menyeleweng. Anak-anak, Bapak mau tanya, apakah kita sungguh setia kepada Kristus? Ajaran sesat hanya bisa dilawan ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus. Kalau engkau di dalam Tuhan, kalau engkau baca firman Tuhan, kalau engkau percaya sungguh kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, maka waspadalah. Dan Tuhan akan melindungi engkau dari ajaran sesat. Karena sepintar apapun manusia akan hanyut terbawa ajaran sesat jika bukan anugerah Allah. Maka anak-anak perlu terus, mari kita sama-sama berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan tolong papa mamaku tidak disesatkan. Aku tidak disesatkan. Gerejaku tidak disesatkan. Terus doa sama Tuhan. Tanpa itu manusia sepintar apapun akan hanyut juga oleh ajaran sesat. Maka hari ini kita belajar tentang ajaran sesat, anak-anak sekalian. Gimana ajaran sesat adalah satu hal yang sangat berbahaya dan kita harus terus waspada. Dengan cara apa? Lihat buahnya. Lihat apa yang diajarkan. Lihat bagaimana hidupnya. Lihat identitasnya, statusnya. Apakah dia di dalam Kristus atau tidak di dalam Kristus. Orang yang sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran, dia akan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman hari ini dan kiranya Tuhan memimpin kami untuk waspada. Kami tidak mau menjadi orang yang menuduh-nuduh orang lain. Kami tidak mau menjadi orang yang begitu jahat. Kami menindas orang lain. Kami tidak mau memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Tapi kami dengan murni menerima firman Tuhan. Dan bertumbuh dengan firman. Tolonglah kami setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, bersyukur sekali lagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ibu guru sungguh berharap setelah kalian mendengarkan penjelasan firman Tuhan yang begitu limpah ini. Firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Sehingga melaluinya iman kalian sungguh-sungguh boleh dikuatkan. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dunia yang saat ini begitu banyak beredar, begitu simpang siur, mau menarik kalian menjauh daripada Tuhan. Biarlah kita seperti lagu yang kita nyanyikan, harapan kita, iman kita boleh dibangun di atas pengorbanan Kristus, di atas kebenaran firman Tuhan. Hanya menaruh iman kita di dalam dasar Kristus. Dia adalah solid rock, dia adalah batu karang yang kokoh. Kalau kita bersandar pada dia, tidak akan goyah. Mari kita sama-sama menutup PA anak kita hari ini dengan menyanyikan lagu pujian Batu Karang yang Kukuh. Tiada landasan lain, hanyalah pada darahnya. Tiada harapan lain, ku sandarkan namanya. Pada Kristus batu karang, ku
Sekian PA Anak kita hari ini, kita jumpa lagi di PA Anak minggu depan. Sampai jumpa anak-anak semua, bye!